Nah, ini di tempatnya warga ya teman-teman. Permisi ya Bu ya, coba tes Bu ya, dari biogas Lembu Suro. Nah seperti ini teman-teman. Ini yang dari kualitas api yang dihasilkan oleh biogas. Nah teman-teman mungkin kita nggak bisa kayak kompor gas yang ada di rumah ketik langsung nyala karena biogas itu sifatnya ramah dan kita harus pakai pemakai api. Nih hasilnya begini. Nah halo teman-teman, saya kembali lagi ke kelompok tani ternak Lembu Suro di sini untuk mengetahui cara proses biogas ya yang dari kotoran sapi ini dimanfaatkan menjadi biogas dan disalurkan ke warga sekitar ya. Nanti kita akan lihat cara prosesnya bagaimana. Saya belum mengetahui memproses biogas ala Lembu Suro di sini. Kegiatan di sini tuh sangat kompak orangnya kan, jadi punya tugas masing-masing. Memang kalau kelompok itu teman-teman ya, kalau kelompok itu biasanya ada pro dan kontra, ada ya bagus, ada kekurangannya ya, harap dimaklumi. Memang kalau kelompok itu menyatukan pemikiran banyak orang itu nggak mudah teman-teman ya, nggak mudah. Mungkin pemikiran saya seperti itu. Nah, nanti akan berbincang-bincang kepada rekan-rekan yang di Lembu Suro sini ya. Saya mau tanya-tanya tentang Lembu Suro ini, kegiatan Lembu Suro juga. Yang saya penasaran lagi itu tentang biogasnya Pak. Dengan Bapak siapa? Dengan Yudi Saputra, kelompok ternak Lembu Suro ini. Terima kasih. Kegiatan kita itu ada termasuk pengelolaan limbah yang kita jadikan biogas. Iya, iya. Nah, prosesnya kita dari kotoran ternak itu sendiri, akhirnya kita aduk, kita masukkan ke pintu, lalu masuk ke digester dan limbah padatnya akhirnya keluar yang boleh dikatakan namanya sluri. Yang sebelah ini untuk limbah padat, sebelah itu limbah cair. Dari awalnya Pak, dari awalnya itu berarti langsung kotoran sapi langsung dimasukkan ke tempat ini, lalu dimasukkan ke tempat sini, lalu prosesnya dan penampungan ketiga ini atau bagaimana? Ya, awalnya ya itu tadi, kotoran itu kita pisahkan antara sampah dan yang benar-benar kotoran ternak atau fasesnya itu kita pisahkan, dan melalui pintu itu akhirnya kita kotoran itu masuk ke digester ini. Ini ya. Kapasitasnya 3 kubik Mas, 3 kubik. 3 kubik per ngisi ya Pak ya? Per ngisi Kekuatan daya tampungnya. Oh, kekuatan daya tampungnya itu 3 kubik. Ya. Setelah ya. 3 kubik terjadi proses keluarnya gas metan itu, akhirnya karena tekanan gas itu sendiri, akhirnya kotorannya otomatis dia keluar dan gasnya kita salurkan lewat pipa ke rumah-rumah penduduk. Oh begini Pak, saya juga penasaran lagi tentang penyaluran di masyarakat setempat. Ya. Ini kalau disalurkan ke tempatnya warga, itu iurannya bagaimana prosesnya, atau bagaimana juga tentang imbal baliknya begitu? Maksudnya berupa uang atau berupa apa? Ya, untuk pemasangan awal kita pakai sistem kekeluargaan dulu. Maksudnya gini, udahlah, jenengan pasang dulu Mas biogasnya, ini peralon dari kelompok. Pokoknya instalasi dari kelompok. Jangan coba antara 15 hari sampai sebulan. Nanti kalau memang dia hasilnya puas dan menguntungkan bagi rumah tangga itu sendiri atau bapak atau ibu yang memakai saluran ini, baru kita rembuk. Enaknya panjenengan harus bayar berapa, dan untuk sementara ini kita salurkan ke rumah tangga itu per titik kompor. Kita bayaran dari beliau-beliau itu 40.000. Jadi setiap satu kompor, satu titik kompor itu 40.000 untuk istilahnya iurannya per bulan. Per bulan.
Ya, itu kalau menurut saya itu sangat murah. Sudah terjangkau lah, sangat murah karena nonstop, bisa nonstop. Non-stop. Nah, terus masalah lampu ini juga bagaimana Pak? Untuk lampu, karena kita berada kebetulan di jaringan yang untuk kita salur, untuk kita pasang di kandang ini masih agak susah karena keterbatasan sarana prasarana kabel. Kita sementara numpang di sebelah, di tetangga sebelah. Kita bayarnya yaitu dari hasil kegiatan kita jual kompos dan penghasilan kita dari biogas ini. Oh, intinya dari Lembu Suro ini belum punya lampu sendiri saat ini, Belum. tapi mungkin lain waktu pasti punya ya Pak ya? Ya, itu diupayakan. Kita sudah sosialisasi untuk pihak terkait supaya jaringan di jalan yang dilalui di depan Lembu Suro ini kabelnya bisa standar lah, normal, kita bisa untuk mempergunakan. Untuk penerangan ya. Ya. Oh, kita cek di tempatnya warga bagaimana proses biogas, bagus atau tidaknya, atau sedang atau memuaskan. Nah, kita cek teman-teman. Oke, silakan kalau dari rekan-rekan ngecek ke tempat yang sudah salurkan Ya, ke ya, teman-teman. Silakan. Kita cek teman-teman. Ini tekanan, pendeteksi tekanan dari biogas yang dari biogas tadi. Untuk ini kita nol. Kalau kita buka keran, otomatis tekanan akan naik. Nah, karena ini situasi jam sibuk, ibu-ibu pada masak, tekanannya hanya kisaran hampir mendekati angka 40. Nah, besok pagi-pagi mungkin bisa mencapai hampir 90 atau 100 di sini. Nah, ini. Oke. Ini untuk pendeteksi tekanan gasnya ya Pak ya? Iya. Ini ya, untuk mendeteksi misalnya kualitas apinya kurang bagus, ini stop keran kita buka, ini akan keluar embun. Oh, Dan kita tutup lagi. berarti pembuangan ya Pak ya? Ya, pembuangan embun. Ini mungkin kita lihat hasil dari kualitas api yang dihasilkan oleh biogas. Nah, teman-teman, mungkin kita nggak bisa kayak kompor gas yang ada di rumah detik langsung nyala, karena biogas itu sifatnya ramah dan kita harus pakai pemati api. Nih, hasilnya begini. Nah, posisi terang, kalau kita kasih gelap mungkin bisa lebih jelas. Nah, Nah, ini teman-teman. Seperti ini sudah bisa dimanfaatkan untuk warga nonstop 1 bulan. Nah, teman-teman, seperti ini karena ini bukan kompor otomatis, pihak dari Lembu Suro itu menggunakan korek api karena sistemnya mungkin ramah ya teman-teman. Kalau yang punya kompor istilah ini Pak ya, yang punya kompor otomatis langsung cetek nyala kan? nyala. Oh begitu ya Nah, teman-teman. ini misalnya kita kasih tungku, Nah, sama kualitasnya dengan gas yang dikemas dalam LPG. sama ya Pak ya, berarti ya? Sama. Sama teman-teman, sistemnya sama, juga kualitasnya sama. Nah, ini di tempatnya warga ya teman-teman. Permisi ya Bu ya, coba tes Bu ya, dari biogas Lembu Suro. Nah, seperti ini teman-teman. Ini yang dari masyarakat. Nah, apinya sangat bagus ya teman-teman ya. Apinya biru bagus. Nah, ini bisa bermanfaat buat masyarakat sekitar. Terima kasih Bu atas tumpangannya. Ya. Mari teman-teman kita cek lagi. Yang berikutnya ya Pak ya, ini yang berikutnya di warga sekitar. Nah, ini teman-teman lokasinya di tempat warga ya, di sini bukan di satu titik saja tapi di tempatnya warga sekitar atau sebelah-sebelahnya. Jadi kita nggak bisa ngambil gambar keseluruhan gitu teman-teman ya. Kita lanjut kembali lagi ke Lembu Suro. Inilah tempat istilahnya kantor sekretariat ya teman-teman. Kalau istilahnya gaulnya ya di sini. Yeah. Kalau bagi saya tahunya tadi pos ya. Ternyata ini dibuat kantor sekretariat, perkumpulan tentang Tentang ternak biasanya rutin tiap tanggal 7 per bulan
kita mengadakan pertemuan rutin untuk saling berbagi lah, istilahnya berbagi, dan biasanya dihadiri oleh ibu-ibu yang berkompeten dari DPP tingkat kecamatan. Oh, berarti sharing-sharing di sini ya Pak ya. Iya. Terima kasih banyak Pak atas informasi yang saya dapat dari Lembu Suro. Mungkin suatu saat nanti saya akan kembali lagi ke sini, tidak apa-apa Pak. Oke, nggak apa-apa. Oke teman-teman, suatu saat saya akan kembali ke sini mengungkap apa yang dikerjakan oleh tim atau kelompok Lembu Suro. Oke, sampai jumpa.